warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Damayanti, NIM 2109025010008. Kelas A, nomor urut absen 19, Prodi Pendidikan Akuntansi. Video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar bisnis. Yang saya bawakan dan menjelaskan pada tugas ke-13 yaitu menyusun proposal bisnis. Sebelumnya, saya akan menjelaskan yang pertama, apakah itu business plan dan bagaimana formatnya. Business plan adalah sebuah dokumen tertulis yang berisikan gambaran dari semua unsur yang relevan. Pembuatan business plan bertujuan untuk menghindari faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan, serta mengantisipasi setiap tantangan yang akan dihadapi nanti dalam menjalankan kegiatan usaha. Dokumen tertulis yang berisi rincian bagaimana suatu bisnis dapat mencapai tujuannya. Dalam rincian tersebut dijabarkan berbagai hal seputar bisnis yang akan dijalankan seperti sudut pandang pemasaran, keuangan, dan hingga operasional. Yang kedua, apakah membuat dokumen rencana bisnis itu penting? Rencana bisnis penting untuk memungkinkan perusahaan untuk menetapkan tujuan dan menarik investasi. Mereka juga merupakan cara bagi perusahaan untuk tetap berada di jalur yang benar. Rencana bisnis yang baik harus menguraikan semua biaya dan kejatuhan dari setiap putusan yang diambil perusahaan. Baik, langsung saja kita pembahasan tugas menyusun proposal bisnis ini. Pendahuluan terdiri atas dua, yaitu sejarah berdirinya usaha menggambarkan kepada calon investor dasar atau landasan usaha ini berdiri apakah cukup kuat, sejarah pengalaman dan keutuhan individu yang terlibat di dalamnya. Visi dan misi. Visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai usaha dalam jangka panjang. Misi merupakan cara-cara yang digunakan usaha di dalam mencapai visi usaha. Kita menginginkan pelaku usaha untuk bekerja sesuai misi dalam pencapaian visi. Yang saya ambil yaitu proposal format usaha potong rambut barbershop King. Daftar riwayat pengelolaan usaha gunting rambut barbershop King ini adalah nama oleh Bapak Muhammad Amir, tempat tinggal atau lahir Goa 8 Oktober 1968, agama Islam, alamat tempat tinggal Andi Tondro, pendidikan terakhir SMA, nama usahanya Barbershop Potong Rambut King, alamat tempat usahanya Jalan Andi Tondro. Tahun berdirinya usaha ini adalah 15 Desember 2017. Sejarah berdirinya usaha ini. Barbershop salah satu usaha tukang cukur rambut pria. Salah satu usaha barbershop ini berdiri sejak pada tahun 5 Desember 2017, tepatnya Jalan Raya Andi Tondro. Pemilik usaha ini oleh Bapak Muhammad Amir. Dia mendirikan secara perlahan-lahan. Karena usaha tukang cukur ini dia mulai dari usaha kecil lalu sampai saat ini sudah sedang memiliki lebih besar lagi serta sudah terbentuk ruko besar untuk barbershop. Bahkan usaha barbershop ini sudah banyak membukanya. Bapak Muhammad Amir ini usahanya untuk menggolongkan kebutuhan estetik, kerapian tersebut termasuk kerapian berpakaian dan keterampilan penampilan termasuk rambut. Visi menjadi sebuah usaha barbershop potong rambut kaum pria yang terbesar, terkenal dan terpopuler di Andi Tondro yang sudah memiliki banyak usaha. Misi usaha ini 1. Menjadi jasa dan pelayanan terbaik kepada konsumen. 2. Menjadi usaha yang berdaya guna bagi seluruh masyarakat. 3. Menjadi pusat barbershop King potong rambut yang terdepan, terkenal, menyenangkan, dan serta terdapat disukai oleh pengunjung. Aspek pemasaran ini terdiri atas gambaran umum pasar, yaitu jenis usaha produk yang dipasarkan adalah usaha potong rambut di barbershop yang tergesang di bidang pelayanan jasa serta usaha
Segmen pasar usaha barbershop ini dapat menerima secara terbuka dan umum mulai dari anak-anak sampai dewasa. Target pemasaran awal pembuka usaha cukur rambut ini sekiranya 12.000. Makin banyak para pengunjung datang dan dapat tertarik di barbershop ini, maka akan harga potong rambut 15.000 per kepala di barbershop. Memfasilitasi kenyamanan yang bersih, nyaman, ke sumber ramah oleh para pengunjung karena agar dapat tertarik. Position dapat mengelola dengan baik lagi agar peningkatan usaha ini tidak menurun, lebih maju serta terkenal dan agar pengunjung lebih banyak lagi dari sebelumnya. Permintaan. Prediksi jumlah permintaan dan konsumen terhadap usaha ini sebesar 15.000 per kepala. Menerimanya untuk para anak-anak, SD, SMP, SMA, serta dewasa. Jumlah pengunjung konsumen dalam sebulan yaitu 310 per tahun. Proyeksi permintaan konsumen pada tahun 2017 kapasitas produksi per tahun atau per unit yaitu sebesar 26.500.000. Pada tahun 2018 sebesar 20.500.000. Pada tahun 2019 sebesar 28.500.000. Pada tahun 2020 sebesar 29.500.000. Penawaran ini dari produk pesaing sejenis di pasar yaitu nama perusahaan Barbershop Wahyu kapasitas produksi per tahun unit sebesar 24 juta. Barbershop Eko kapasitas produksi per tahun atau unit sebesar 24.500.000. Barbershop Nona kapasitas produksi per tahun atau unit sebesar 25 juta. Barbershop Master kapasitas produksi per tahun atau unit sebesar 26 juta. Total penawaran per tahun sebesar 99.500.000. Proyeksi penawaran atau pesaing selama 5 tahun mendatang. Pada tahun 2017 kapasitas produksi per tahun atau unit sebesar 26.500.000. Pada tahun 2018 kapasitas produksi per tahun atau unit sebesar 27.500.000. Pada tahun 2019 kapasitas produksi per tahun atau unit sebesar 28.500.000. Tahun 2020 kapasitas produksi per tahun atau unit sebesar 29.500.000. Rencana penjualan dan pangsa pasar pada tahun 2017 yaitu permintaan 26.500.000, penawaran 26 juta. Peluang yaitu hasilnya permintaan dikurang dengan penawaran, hasilnya 500.000. Rencana penjualan 26.500.000. Pangsa pasar yaitu rencana penjualan dibagi dengan peluang, terus dikali 100, maka hasilnya 53. Pada tahun 2018, permintaan 27.500.000, penawaran 27 juta, peluang 500.000, rencana penjualan 27.500.000, pangsa pasar 55. Pada tahun 2019, permintaan 28.500, penawaran 28 juta, peluang 500.000, rencana penjualan 28.500.000, pangsa pasar 57. Pada tahun 2020, permintaan 29.500.000, penawaran 29 juta, peluang 500, rencana penjualan 29.500.000, pangsa pasar 59. Strategi pemasaran perusahaan dan pesaing ini terbagi atas produk. Produk yang dijual oleh pesaing adalah jasa pangkas rambut barbershop. Price, yaitu harga jual pesaing potong rambut adalah per kepala sebesar 15.000. Jalur penjual dilakukan secara langsung dengan oleh konsumen langsung datang ke tempat pada usaha potong rambut. Promotion, yaitu promosi yang dilakukan dengan membuat spanduk atau poster yang menarik dengan mengenai barbershop ini, dapat memproduksi dari orang ke orang dan dipromosikan lewat berbagai media online yang tren. Advertising, yaitu iklan, media cetak lewat brosur dan spanduk, media online lewat HP serta lewat berbagai link. Sales promotion dengan cara membagikan brosur kepada orang ke orang. Proses dengan cara melayani dengan baik di tempat usaha. Proses kerja usahanya bagus dan terhadap pegawainya ramah agar bisa pengunjung tertarik ke tempat usaha ke barbershop ini.
Sales promotion dengan cara berbagi sale dengan yang menarik, dengan cara membagikan brosur kepada orang ke orang juga. Advertising, yaitu iklan, media cetak lewat brosur dan spanduk, media online lewat HP serta lewat berbagai link. Sales promotion dengan cara membagikan brosur kepada orang ke orang. Proses dengan cara melayani dengan baik di tempat usaha. Proses kerja usahanya bagus dan terhadap pegawainya ramah agar bisa pengunjung tertarik ke tempat usaha ke barbershop ini. Sales promotion dengan cara berbagi sale dengan yang menarik, dengan cara membagikan brosur kepada orang ke orang juga. Aspek organisasi dan manajemen ini terdiri atas aspek organisasi ini di mana yang mengatasnamakan atas atau yang mendirikan perusahaan, yaitu atas nama perusahaan atau usaha yaitu Pak Amir, nama pemilik atau pimpinan perusahaan ini yaitu Gemilang, alamat kantor dan tempat usahanya di Tata Raya. Perizinan perusahaan yang perlu disiapkan sebelum usaha dimulai dan disertai dengan biaya pengurusnya. Jenis perizinan biaya yaitu 1. Surat izin tempat usaha biaya sebesar 1 juta. 2. Surat izin usaha perdagangan sebesar 1 juta. 3. Nomor wajib pokok wajib pajak sebesar 2.500.000. Jadi total keseluruhan biaya sebesar 4.500.000. Inventaris kantor ini untuk barang yang umur produknya lebih dari 1 tahun, yaitu inventaris kantor atau perangkat kerja terdiri dari kursi, jumlah unit 1, harga 90.000, meja, jumlah unit 1, harga 1 juta, lemari jumlah unit 1, harga 2 juta, filing kabinet jumlah unit 1, jumlah harga 3 juta, total semuanya inventaris kantor sebesar 6.900.000. Suplai kantor merupakan biaya untuk menunjukkan kegiatan administrasi seperti alat tulis kantor. Umur ekonomi 1 tahun atau kurang. Jenis biaya suplai kantor yaitu alat-alat tulis sebesar 50.000, buku amplop kertas, HVS, surat, materai, map arsip sebesar 150.000, kalkulator sebesar 200.000, perawatan telepon sebesar 400.000, tinta print sebesar 150.000. Jadi total biaya per tahun 900.000. Sekian video penjelasan tugas saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.